Ini untuk pertemuan kali ini yang kita bahas tentang arsitektur dari sistem pakar ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sistem pakar itu punya dua komponen utama ya. Jadi kita ingatkan kembali ya bahwa dua komponen utama itu adalah knowledge base ya dan inference engine. Ya. Knowledge base ini bisa kita ambil dari buku-buku, majalah dan person yang memiliki knowledgeable. Misalnya dari pakar, para ahli, spesialis, dan sebagainya. Ya. Kemudian inference engine ini adalah komponen utama untuk melakukan penalaran ya atau penelusuran sehingga sistem bisa memberikan satu konklusi ya, keputusan. Di mana pengambilan keputusan ini berdasarkan data yang ada di knowledge base. Ini kalau kita lihat gambarnya sebagai basic function dari sebuah sistem pakar. Jadi expert system ini tergambar jelas di diagram bahwa akan terdiri dari dua bagian utama yaitu knowledge base dan inference engine, di mana user akan berinteraksi dengan memberikan sejumlah fakta ya, kemudian dari expert system akan menghasilkan satu nilai expertise. Ya. Nah, untuk elemen dari sistem pakar ya, ini terdiri dari user interface ya, kemudian ada exploration facility, kemudian ada working memory dan inference engine ya. Jadi elemennya itu berupa 4 bagian ini ya, walaupun nanti ke depannya ini ada beberapa yang bisa kita tambah ya. Nah, intinya sih meliputi ini semua ya, ada termasuk juga agenda dan sebagainya. Ya. Nah, user interface ini adalah mekanisme yang memungkinkan user dan sistem ini bisa berkomunikasi. Jadi ini semacam yang menjembatani antara user dengan sistem ya. Jadi bagaimana dia bisa berinteraksi, maka kita perlu membuatkan sebuah UI, user interface. Ya. Kemudian exploration facility ini untuk menjelaskan ya penalaran dari sistem pakar pada user ya, pada pengguna. Bagaimana kita menjelaskan ya, itu namanya exploration facility. Nah, ini biasanya kaitannya ke knowledge base ya. Kemudian working memory ini adalah konsep untuk global database dari fakta ya yang digunakan dengan rule ya. Jadi di dalam sistem pakar memang harus menyediakan satu tempat ya, satu database yang memang digunakan pada saat kita melakukan eksekusi rule dengan rule yang lain ya, itu kita simpan di working memory. Kemudian inference engine, nah ini yang untuk melakukan inferensi ya dengan mengambil beberapa rule ya yang sudah kita decide ya, kita pilih ya mana yang satisfied dan menjadi prioritas yaitu. Jadi ini untuk mengeksekusinya ya, jadi untuk mengeksekusi rule-rule yang sudah ditelusur ya berdasarkan rule yang sudah kita tentukan ya. Kemudian elemen berikutnya adalah agenda. Ini adalah prioritas list rule yang dibuat dari inference engine ya, di mana pattern-nya itu akan satisfied ya, dan semuanya itu tersimpan di working memory. Jadi ini pada saat kita nelusur menggunakan inference engine ya, kan ada fakta ataupun pola rule ya yang mau kita eksekusi dan sebagainya, itu semuanya kita simpan di agenda. Ya. Kemudian knowledge acquisition facility ini adalah automatic way for user to enter knowledge in the system bypass the explicit coding by knowledge engineer. Ini adalah bagaimana kita sebagai user itu bisa masuk ke dalam sistem ya, ke dalam knowledge system ya, dengan istilahnya di sini bypass ya, the explicit coding. Jadi
Jadi kita tanpa harus sebagai seorang knowledge engineer, kita bisa paham ya dengan knowledge yang sudah yang sudah dimasukin oleh knowledge engineer ya. Jadi ini sebenarnya menerjemahkan aja ya. Intinya itu menerjemahkan dari pengetahuan sang pakar itu ke dalam sistem. Nah, ini gambarannya sebagai struktur dari rule-based expert system ya, dari ke semua bagian tadi ya, mulai dari user interface, ada explanation facility, noise akuisisi, agenda, inference engine, working memory, dan knowledge base. Ya. Nah, ini versi yang pengembangan ya. Nah, ini lebih gampang karena ini versinya bahasa Indonesia. Ya. Jadi struktur sistem pakar kita nanti bedakan menjadi dua pengguna ya. Ada pengguna itu berupa pakar atau expert, kemudian dari sisi user ya. Nah, untuk user ini bermain dengan user interface ya, kemudian ada explanation subsystem, kemudian inference engine. Nah, sedangkan di bagian sisi pakar itu ada knowledge acquisition subsystem ya. Artinya di sini bagaimana kita menerjemahkan knowledge dari sang pakar itu agar bisa kita simpan di dalam sistem pakar ini ya. Nah, tentunya ada knowledge base ya dan ada database ya. Jadi knowledge base-nya itu adalah sifatnya kita isikan if then rule, sedangkan database ini adalah kumpulan fakta ya. Nah, yang di bawah ini adalah yang menghubungkan ini semua yaitu dengan knowledge engineer. Jadi knowledge engineer itu sebagai seorang pengembang sistem pakar, dia akan membuat knowledge base, membuat database, membuat interface, membuat ini semua. Jadi yang mendevelop itu adalah knowledge engineer. Ini kalau kita lihat knowledge base-nya ini mengandung pengetahuan domain berbentuk aturan if then ya. Kemudian database ini fakta kalkulus predikat yang sesuai dengan bagian if dari aturan dalam basis pengetahuan. Nah, ini muncul istilah kalkulus predikat ya, karena nanti setelah ini kita akan masuk ke knowledge representation terkait dengan kalkulus predikat ya. Kemudian inference engine, ini semua proses yang memanfaatkan basis pengetahuan untuk menyimpulkan apa yang diminta pengguna ya, dan menyusun penalaran yang diperlukan sistem untuk mencapai solusi. Nah, ini kalau kita lihat explanation, itu menganalisis struktur penalaran yang dikerjakan oleh sistem dan menjelaskannya itu kepada pengguna. Ya, ini ya bagaimana sistem ini menanyakan ya sampai didapatkan suatu kesimpulan. Yaitu namanya explanation subsystem. Kemudian di user interface ini komunikasi antara pengguna ya yang mencari solusi dan sistem pakar ya, terdiri dari sistem pengolahan bahasa alami atau menggunakan GUI bermenu ya. Jadi desktop GUI juga bisa atau berbasis webkah ya, atau sekarang sudah beralih ke mobile apps ya. Ini semuanya sudah tergantung pada tren perkembangan bahasa pemrograman ya. Jadi Anda kalau misalnya buat karyanya tentang sistem pakar ya, maka Anda harus buat komponen-komponen utama ini yang minimal itu sudah ada di sistem pakar yang Anda mau buat ya. Kemudian knowledge engineer berarti Anda lah yang sebagai knowledge engineer yang bisa menerjemahkan kepakaran dari sang pakar untuk kita masuk ke dalam knowledge base. Kemudian Anda juga menyediakan sebuah interface yang menjembatani antara user dengan sistem pakar yang Anda buat. Ya. Jadi ini adalah nantinya adalah para mahasiswa ya, yang akan menjadi knowledge engineer kalau membuat penelitiannya di bidang sistem pakar. Ya. Kemudian knowledge acquisition subsystem ini adalah untuk memeriksa, mengupdate basis pengetahuan ya. Jadi akan ada sering bertambahnya waktu, bertambahnya data ya, fakta-fakta baru ya. Ini akan berkaitan dengan pengetahuan yang sudah tersimpan di dalam basis data knowledge ya. Jadi knowledge base ini akan selalu terus diupdate. Nah, yang update ini adalah sang pakar ya.
Nah, sang pakar ini memang harus bisa menerjemahkan apa yang menjadi expertise-nya ya, jadi pengetahuannya ya, yang dibuat standar. Jadi nanti ada semacam form yang dibuat standar sehingga pakar itu bisa memberikan satu pengetahuan yang baru ke dalam sistem pakar ya. Jadi bisa juga dia mengedit ya, memberikan satu perbaikan ya terhadap rule yang sudah pernah dibuat ya, ternyata mungkin ada kekeliruan, itu bisa diedit di knowledge akuisisi namanya. Ya, saya mengatakan ini bisa untuk update basis pengetahuan, update knowledge. Nah, ini adalah arsitektur sistem pakar ya. Kalau kita lihat dari secara global ya, nanti ada user ini yang akan memberikan query terhadap satu knowledge processing ya, yaitu inference engine-nya ya, di mana inference engine ini akan mengolah data dari knowledge base ya, sehingga akan memberikan satu jawaban untuk pengguna. Sedangkan untuk knowledge source ya, yaitu knowledge engineer ya, yang berkolaborasi dengan expert ya, itu akan memberikan satu penerjemahan dari knowledge-nya sang pakar ke dalam sistem ya, melalui knowledge akuisisi ya. Nah, database ini akan kita gunakan untuk di knowledge engineer dan bisa juga di machine learning ya. Jadi ada pembelajaran mesin ya yang mengambil data dari knowledge base. Nah, ini kedepannya arsitektur sistem pakar itu bisa ngarahnya ke machine learning juga ya. Ini kaitannya begitu. Ini adalah sistem pakar secara keseluruhan. Dan sistem pakar itu juga termasuk kategori machine learning. Ya. Kenapa? Karena setiap pengetahuan baru kita masukin ke dalam mesin, ya, dan mesin ini akan mengolah pengetahuan yang baru ini untuk mengambil satu keputusan. Jadi sistem ini akan semakin cerdas. Semakin cerdas, kenapa? Karena kita tambahkan knowledge. Makin ditambah knowledge, maka sistem pakar ini akan makin cerdas. Ya. Nah, komponen sistem pakar ini sebenarnya yang tadi ya, ini lebih diperluas ya. Jadi ada antarmuka, kemudian ada basis data sistem pakar, kemudian ada akuisisi pengetahuan ya, dan ada fasilitas penjelasan atau explanation facility. Nah, untuk antarmuka pengguna, ini yang menyediakan komunikasi antara pengguna dengan sistem. Nah, ini kaitannya dengan user interface ya. Berarti waktu Anda mendesain ini, Anda boleh menggunakan beberapa konsep terkait dengan interaction design ya. Kenapa? Karena ini sangat penting. Membuat tampilan untuk komunikasi dengan pengguna itu harus memudahkan pengguna untuk menggunakannya, intinya itu. Ya, jadi jangan sampai kita bikin sesuatu tampilan user jadi kewalahan untuk input. Karena ini sistemnya berbeda dengan yang namanya sistem informasi penjualan, misalnya itu beda. Ya, ini sistem pakar. Sistem pakar ini yang bermain bukan informasi, tapi bermain dengan knowledge. Ya. Gitu. Nah, untuk basis data sistem pakar ini juga tentunya bukan seperti basis data di sistem informasi manajemen ya. Jadi beda sekali ya. Basis data di sistem informasi manajemen atau DBMS itu biasanya konsepnya ada normalisasi, datanya harus tidak boleh redundansi dan sebagainya, ada hubungan antar tabel ya. Nah, kalau terkait dengan basis data pakar ini beda ya, karena yang kita simpan tuh knowledge ya, berbeda dengan sistem informasi manajemen atau DBMS ya. Jadi yang kita simpan ini adalah knowledge. Bagaimana knowledge ini kita simpan di dalam database. Nah, ini kerjanya seorang knowledge engineer ya. Dengan mengakuisisi pengetahuan ya, kemudian dikonversi menjadi knowledge ya, dia susun dalam bentuk simbolik kah atau dia susun dengan bentuk yang lebih mudah dipakai, kemudian mudah ditelusur menggunakan engine, ya, inference engine. Nah,
Jadi sistem pakar ini, ya basis data sistem pakar ini berisi pengetahuan yang dibutuhkan untuk memahami, merumuskan, dan menyelesaikan masalah. Nah, ada dua elemen dasar yang harus ada dalam basis data sistem pakar, yaitu fakta. Ya, jadi nanti isinya itu adalah fakta dan bisa berupa heuristik khusus atau rule. Nah, kalau contoh yang lalu lebih condong saya menggunakan model rule ya, di mana kita bagikan yang if clause dengan then clause ya. Jadi semua if clause itu kita simpan di satu kolom ya. Kemudian yang then clause ini sebagai solusi ya. Nanti tinggal kita kaitkan aja dengan tabel-tabel relasi yang lain ya. Nah, untuk akuisisi pengetahuan ya, ini menyediakan fasilitas dialog juga antara pakar dengan sistem. Jadi jangan pula waktu kita bilang ada akuisisi pengetahuan ya, tapi tidak dibuatkan formnya gitu ya. Gimana pakar bisa menginputkan ya? Jadi ini perlu juga kita siapkan sebuah dialog ya antara pakar dengan sistemnya. Nah, digunakan apa? Untuk memasukkan fakta-fakta atau kaidah-kaidah sesuai dengan perkembangan ilmu ya. Atau dari problemnya ya. Misalnya kalau diagnosa penyakit, berarti dari tentang kaitannya dengan diagnosa penyakit tersebut, ada sesuatu fakta-fakta baru, ataupun kaidah-kaidah, ataupun gejala-gejala baru, ya atau rule baru, ya kita bisa masukin di situ. Nah, yang memasukkan adalah sang pakar. Ya. Nah, fasilitasnya ini meliputi proses pengumpulan, pemindahan, dan perubahan dari kemampuan pemecahan masalah seorang pakar atau sumber pengetahuan terdokumentasi, buku dan lain-lain ke program komputer. Cuma ini jangan disalahartikan ya. Kemarin saya sempat menyinggung bahwa buku-buku bukan sembarang buku ya. Kalau bukunya itu memang buku-buku. Kalau misalnya untuk yang misalnya budidaya ikan lele gitu ya. Nah, ternyata pengarangnya itu hanya pengarang buku biasa, kemudian sifatnya hanya tutorial, tapi di dalamnya itu ada tentang penyakit, tapi belum bisa kita pertanggungjawabkan apakah ini memang sudah sudah disetujui oleh pakar hewan ya bahwa ini adalah penyakit dan solusi untuk penyakit ikan lele misalnya. Nah, ini biasanya kita harus cari literatur yang memang dari dokter hewan kah atau terkait dengan peternakan ikan lele yang memang sudah puluhan tahun mereka buat berkecimpung di situ, kemudian mereka bukukan knowledge-nya ya. Nah, itu bisa yang kita jadikan sebagai sebagai expert gitu ya. Kalau hanya orang baru buat buku, nulis gitu ya, dia ambil dari internet, cari di internet, masukin lagi ke dalam buku dan sebagainya, itu masih belum bisa kita kategorikan sebagai pakar. Jadi buku itu bukan sebagai knowledge yang bisa kita pertanggungjawabkan. Jadi kalau bisa itu memang langsung dari pakar. Nah, pakar ini pun juga nggak bisa sembarang pakar juga ya. Kalau saya bilang tuh, misalnya kalau dokter spesialis, tapi dokter spesialisnya baru lulus. Ya, katakanlah kita mau bikin sistem pakar diagnosa penyakit pada gigi. Ya, ternyata dokter spesialis ini baru lulus. Belum bisa kita jadikan seorang pakar. Ya, kecuali dia sudah punya pengalaman di atas misalnya 5 tahun. Ya, kemudian berkecimpungnya di tentang penyakit gigi dan sebagainya, itu bisa kita jadikan pakar. Jadi kepakaran itu penting ya, tapi kita harus punya syarat inklusinya ya, syarat inklusi dan eksklusinya. Bagaimana kita menentukan seorang pakar ya. Ini yang harus kita perhatikan baik-baik kalau di dalam menulis atau membuat karya ilmiah tentang sistem pakar ya. Kemudian akuisisi pengetahuan ini juga bertujuan untuk memperbaiki atau mengembangkan basis pengetahuan atau knowledge base ya. Nah, ini untuk mekanisme inferensi, ini ada satu bagian ya. Ini inference engine-nya, nanti kita bahas ada di bab berikutnya gitu ya. Ini adalah perangkat lunak yang melakukan penalaran ya, menggunakan pengetahuan yang ada untuk menghasilkan satu kesimpulan atau akhir. Ya. Jadi ini yang menjadi jantungnya proses
di sistem pakar. Ya. Jadi kalau saya bilang ini yang mengolah prosesnya. Kalau knowledge base itu kan hanya menampung data, knowledge. Nah, yang mengolah knowledge-nya ini yang namanya inferensi. Mekanisme inferensi ini yang paling utama. Ini yang menjadi pengatur kendali bagaimana dia bisa menghasilkan output. Nah, yang sulitnya di mahasiswa adalah bagaimana buat mekanisme inferensi ini. Ya, jadi ada dua, yaitu backward, ada forward chaining ya. Walaupun sekarang inference engine bisa kita ganti dengan hybrid expert system ya, misalnya pakai JST lah, pakai metode yang lain, itu silakan ya. Nah, ini intinya ada mekanisme inferensi. Jadi ini adalah letak algoritma, metode atau teknik yang Anda gunakan dalam menghasilkan kesimpulan. Dalam komponen ini dilakukan pemodelan proses berpikir manusia. Jadi ini kaitannya kenapa dinamakan machine learning juga ya di sistem pakar. Karena di sinilah letak komponen utama di mana ini termasuk model berpikir dari manusia. Ya. Nah, kalau untuk penjelasan ini biasanya untuk detail-detail dari informasi ya, karena tidak semua orang tahu tentang informasi dari sistem pakar yang Anda buat ya. Apalagi kalau tentang penyakit ya. Jadi untuk informasi penyakit ya mungkin Anda harus bikin fasilitas penjelasan tentang informasi penyakit. Misalnya penyakit diabetes mellitus yang tahunya kita kan orang awam itu adalah penyakit kencing manis gitu ya. Tapi yang dipakai di sini informasinya dalam bentuk nama medis misalnya. Ya kan jadi agak susah mungkin bagi orang ini penyakit apa gitu ya. Nah, ini biasanya kita harus buat sebuah penjelasan lagi ya. Ini sebenarnya kaitannya dengan pengguna ya terhadap knowledge dan informasi yang ada pada sistem pakar. Nah, tipe penjelasannya ya bisa bentuk konsultasi, bisa keputusannya ya, dari hasil keputusan juga bisa ya, kemudian mengapa sistem menyanyikan suatu pengetahuan dan seterusnya. Ini banyak sekali ya yang bisa kita kategorikan sebagai tipe-tipe penjelasan ya. Lebih gampang itu kayak fasilitas help gitulah. Ada help, ini apa loh gitu. Nah, kemudian juga bisa memberikan penjelasan mengapa sistem tidak memberikan keputusan seperti yang dikehendaki pengguna gitu ya. Nah, memori kerja atau working memory ya ini juga bagian yang penting juga ya. Karena ini kaitannya dengan inference engine ya. Pada saat kita melakukan inference engine pasti kita menyiapkan satu lokasi tempat yang kita namakan dengan working memory ya. Karena setiap kali kita memfire sebuah role ya, ada terjadi proses kita meloading role, kita meloading semua fakta, kita loading semua kemungkinan role yang akan nanti kita eksekusi, nah itu semuanya akan kita kumpulkan di memori kerja. Di situ juga akan kita simpan role yang sudah kita jawab dengan yes, ada role yang kita jawab dengan no misalnya. Itu semuanya akan kita simpan di memori kerja. Nah, untuk agenda ini adalah urutan aturan yang dibangkitkan oleh mesin inferensi. Jadi yang urutan-urutan if A, NB, NC, ND, itu agenda namanya. Jadi prioritas gejala atau fakta yang akan kita tanyakan ya kepada user. Ya, jadi ini kaitannya di working memory. Oke, jadi untuk tentang arsitektur ya intinya hanya ini ya. Jadi kita tampilkan dulu intinya itu ini ya. Jadi ada user interface, ada explanation, ada inference engine, database, knowledge base, knowledge acquisition.